Oke, perkenalkan saya Yatra Iman. Saya mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan NIM 054087 269. Saat ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kabel straight, di mana kabel straight ini berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Device yang bisa dihubungkan dengan kabel straight ini contohnya menghubungkan komputer dengan switch dengan router, terus router dengan access point. Pokoknya yang berbeda device gitu. Sedangkan jika untuk menghubungkan device yang sama, contoh komputer dengan komputer, router dengan router, itu masih menggunakan kabel crossover gitu. Nah, kabel crossover sendiri urutan kabelnya itu sedikit berbeda dengan kabel straight gitu. Saya singkat yang digunakan untuk membuat kabel straight itu yang pertama itu adalah tester untuk nanti kita ngetes kabel yang sudah kita berjalan dengan baik atau tidak gitu. Selanjutnya adalah datang printing untuk menjepitkan kabelnya. Terus ada kabelan. Sini saya menggunakan kabel RJ dengan kabelan dengan kategori 6 ya, atau bisa disebut handcapsik. Terus yang lainnya adalah konektor RJ45 untuk membuat kabel straight. Oke, ini untuk mengupas kabelnya biar lebih rapi, kita menggunakan pisau untuk mengupas kabelnya. Oke, untuk langkah pembuatan kabel straight sendiri, pertama ini kita siapin dua kabel konektor ya. Untuk kabel untuk konektor itu kita pakai RJ45. Kalau untuk membuat kabel straight itu menggunakan konektor RJ45, saya menyiapkan dua buah. Terus yang selanjutnya ini adalah pengupas kulit kabelnya biar kita bisa memisahkan dan menghilangkan kulitnya ya, dan nanti kita cepat apa ya, untuk dapat menyusunnya gitu sesuai urutan kabelnya gitu. Oke, jadi urutannya itu adalah putih oranye, putih hijau biru, terus putih biru hijau, putih coklat. Oke, ini disusun yang rapi, dibuat rata. Terus setelah kita pastikan rata ya, terus kita potong. Dan itu ukuran ininya sebagaimana itu penyusunan yang direkomendasikan. Pengalaman saya itu ini jangan sampai kulit luar ini berada di melebihi ini gitu, enggak kabel isian yang ada dalam ini ada di dalam gitu semua gitu. Jadi pemotongan itu jangan terlalu panjang gitu. Kita nggak mungkin memasukkan seperti ini, karena itu kurang efektif gitu. Nanti ini terlalu panjang, kita potong cukupnya ya, minimal segini cukup. Oke, misalkan ini tetap rata ya. Ini kita kembali lihat lagi susunan putih oranye, putih hijau biru, putih hijau, putih coklat. Oke, so kita masukkan ke konektornya. Posisinya yang ada pegangan ini di bawah ya. Seperti ini dimasukkan, terus mentok, tekan sampai semua ujung kabelnya itu berada di paling tidak ada paling depan itu sampai mentok gitu. Nah, ini kenapa tadi pada saat pemotongan kabel yang kecil ini jangan terlalu panjang, ini biar rapih gitu.
Jadi kabel yang luar ini itu berada pas di apa ya ini namanya, nggak terlalu panjang keluar itu. Ini terlihat rapi tuh, biar lebih kuat juga. Oke, kita pastikan semuanya udah mentok sampai ke tembak warna kuning ini, pinnya ini. Ini ada satu nih yang paling kanan itu kurang mentok, dorong lagi supaya mentok ya. Oke, ini sudah mentok semua ya, udah rapi. Oke, kita mulai kita jepit pakai tang krimping ya. Ini posisinya dimasukkan seperti ini ya. Ini ditekan atau enggak boleh juga apa-apa, dimasukin. Oke, ini baru satu ya, kita coba buat yang ke sisi satunya lagi. Nah, untuk kabel stripe tuh sisi satu dengan satunya lagi itu urutannya sama gitu. Yang kuat ya. Oke, 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 ini sudah ya. Oke, tadi adalah urutan, tadi adalah langkah untuk membuat kabel straight. Oke, kini ini saya akan lakukan testing untuk yang terakhir kalinya, apakah kabel yang saya sudah buat itu kabel straight itu jalan atau tidak, gitu, dengan menggunakan kabel tester atau bisa disebut tester. Tester ini bisa digunakan untuk RJ45 kabel straight RJ45 atau RJ11 ini untuk mengetesnya. Ini colok salah satunya kita 75, terus yang satunya lagi dicolok. Kita lihat indikatornya berbarengan atau tidak, berbarengan dan sejajar atau tidak. Jika ada salah satu kabel yang tidak sesuai urutannya, ini akan menunjukkan di urutan kabel yang beberapa yang tidak sesuai, itu dengan dimana lampu dengan nomor tersebut akan dilewati gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk praktikum tugas satu ini menjadi komputer. Jadi semuanya booster ini bisa digunakan untuk yang berbeda device ya, misal dari PC ke router, dari router ke switch ke hub, ataupun dari router langsung ke akses point, karena yang berbeda jenis device nya gitu. Kalau yang device yang sama, misalnya dari router ke router, itu bisa menggunakan kabel cross, tapi untuk yang sekarang dia bisa menggunakan kabel straight seperti ini, seperti itu.